Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Angelina Pamungkas Dan saya Rara Raditya. Kami dari kelas 12/4 ingin mereview sebuah film yang berjudul KKN di Desa Penari. untuk penilaian ujian praktik bahasa Indonesia. Udah. Judul filmnya yaitu KKN di Desa Penari yang diproduser oleh Manoj Punjabi. Sutradaranya Awi Suryadi dan penulis naskahnya adalah Lele Laila dan Gerald Mamahir. Diproduksi oleh MD Pictures dan Peach House Film. Durasinya 121 menit. Tanggal rilisnya yaitu 30 April 2022. Genrenya horor. Adapun beberapa cast atau pemainnya adalah Tisa Diani sebagai Nur, Adinda Thomas sebagai Widya, Ahmad Megantara sebagai Bima, Fajar Nugraha sebagai Wahyu, Kelvin Seremi sebagai Anton, Aulia Sarah sebagai Badara Wuhi, Kiki Narendra sebagai Prabu, Dewi Sri sebagai Mbak Endo, Atik Cancer sebagai Sundari, dan Diding Boneng sebagai Mbah Buyut. 6 mahasiswa berencana menjalani kuliah kerja nyata atau KKN, kegiatan dari kampus mereka untuk mengabdi kepada masyarakat di desa-desa. Mahasiswa yang mengikuti KKN ini bernama Nur, Sabiani, Widya atau Dinda Thomas, Ayu, Abdul Bima, Ahmad Megantara, Anton, Calvin, Jeremy, dan Wahyu Fajar Nugraha. Teror mistis menjadi semakin mencekam sejak Nur kesurupan arwah seorang nenek yang memberitahu bahwa teman KKN Nur ada yang melanggar aturan dan membuat arwah penunggu desa merasa terganggu. Tak hanya itu, Bima dan Widya pun sempat pergi ke suatu tempat yang tidak diperbolehkan untuk dikunjungi oleh Pak Prabu, si kepala desa. Meski begitu, mereka tetap melanggar aturan itu. Dari kejadian-kejadian yang mengganggu kegiatan KKN, keenam mahasiswa tersebut, mereka pun semakin terjebak dalam keadaan seram, bahkan hingga mengancam nyawa. Latar belakang film KKN di Desa Penari tahun 2022 diangkat dari utas viral Twitter karya Simple Man 2019 berdasarkan kisah nyata horor yang dialami 6 mahasiswa Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, Wahyu saat KKN di desa terpencil di Jawa Timur sekitar tahun 2009. Mereka diteror setelah melanggar adat setempat terkait sosok siluman penari Badara Wuhi. Alur film KKN di Desa Penari adalah maju mundur atau alur campuran. Alur maju yaitu cerita utama mengikuti perjalanan 6 mahasiswa Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu yang melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil. Alur mundur, kisah balik, terdapat adegan kilas balik atau flashback yang menceritakan masa lalu kelam desa tersebut, asal-usul Badara Wuhi, dan kisah mistis yang melatar belakangi kejadian horor yang dialami para mahasiswa. Adapun audio horor lagu utama atau soundtrack itu berjudul Batas, karya Daniela Riyadi, menampilkan nuansa gelap dan misterius. Dan judul Dead Kinanti, lantunan sinden yang mengiringi adegan mistis, sering dianggap membuat merinding karena nuansanya yang magis dan tradisional. Desain suara dan atmosfer film ini menggunakan teknik slow building effect atau jumpscare untuk membangun ketegangan yang perlahan namun intens, alih-alih hanya mengandalkan suara keras dan secara tiba-tiba. Dan efek suara melibatkan suara-suara alam, gamelan, dan bisikan yang dirancang untuk menciptakan ketakutan psikologis. Kelebihan film KKN di Desa Penari ini adalah masih menggunakan latar tempat daerah pedesaan asli yang masih melestarikan adat istiadat budaya setempat. Para pemain sangat mendalami peran sesuai dengan karakter yang dibawakan, dan di film ini banyak mengandung pesan-pesan penting seperti nilai moral, nilai budaya, dan nilai persahabatan. Selain ada kelebihan, film KKN di Desa Penari juga memiliki kekurangan, di antaranya yaitu banyak menggunakan bahasa daerah dalam dialognya. Alur ceritanya sedikit membingungkan karena adegan kurang lengkap atau terlalu melancar, dan endingnya kurang memuaskan. Untuk jumpscare-nya juga kurang menakutkan atau kurang membuat penonton kaget. Dan ada adegan yang kurang
dan ada adegan yang kurang sopan di film tersebut. Kesimpulan film KKN di Desa Penari sangat direkomendasikan untuk ditonton karena terdapat sebagai pelajaran mengenai kehidupan meliputi nilai moral, budaya, dan persahabatan. Di dalam film ini, kita dapat menambah wawasan mengenai budaya daerah dan kita sebagai pendatang di suatu daerah harus menghormati adat istiadat, kepercayaan, dan tradisi yang masih melekat di dalamnya. Namun, film ini tidak disarankan untuk ditonton anak-anak karena ada adegan yang kurang pantas di dalam film ini.